Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, berjumpa lagi di ibadah online GBI Point Square. Saya tidak lupa mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas serta interaksi. Ibadah pada hari ini dilayani oleh hambanya yaitu Bapak Yanto B. Simanjuntak dengan judul Pengharapan di Tengah Penderitaan. Saya juga berterima kasih untuk setiap antusias dan kesetiaan Bapak Ibu yang telah tergabung di dalam KUL. Dan turut mengundang Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam KUL untuk segera tergabung di dalam KUL. Selain itu, saya juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti rumah doa setiap hari Sabtu pada pukul 7 hingga 8 pagi melalui via Zoom. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan diakonia maupun persembahan persepuluhan melalui transfer BCA atau transfer bank dan scan QRIS. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan untuk setiap dari kami ya Bapak. Dan kami juga sangat mengucap syukur ya Tuhan kalau pada hari ini Bapak kami dapat kembali lagi Tuhan beribadah ya Bapak. Tuhan, pada hari ini ya Bapak kami ingin bersepakat bersatu hati berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan-Mu Tuhan bagi negara kami ya Bapak. Tuhan, kiranya Kau yang ampuni segala kesalahan dan dosa kami dan segala kesalahan dosa negara kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk pemimpin kami yaitu Bapak Presiden Jokowi beserta dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan, kiranya ya Bapak Engkau yang berkatikan kedua pemimpin kami ini ya Bapak, kiranya mereka dapat memimpin negara kami dengan benar ya Bapak, dan kiranya juga Engkau berikan hikmat kepada mereka ya Bapak agar mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik. Tuhan juga berkatikan setiap jajaran-jajaran pemerintahan ya Bapak, baik itu MPR, DPR, dan setiap lain-lainnya Tuhan Yesus. Kiranya Kau yang berkati mereka, Kau yang berikan mereka berkat, Kau yang juga berikan mereka hikmat agar mereka juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik ya Bapak bagi negara ini Tuhan. Tuhan juga terima kasih ya Bapak kalau negara kami Tuhan dapat menjadi messenger of the third Pentecost ya Bapak. Terima kasih Tuhan yang terus persiapkan kami Tuhan untuk kedatangan-Mu ya Bapak yang kedua kalinya ya Bapak. Tuhan yang persiapkan segala generasi-generasi Yeremia Tuhan. Kiranya kami juga boleh lebih lagi ya Bapak mengasihi Engkau Tuhan dan tidak kompromi terhadap dosa ya Bapak. Tuhan, pada hari ini juga Tuhan kami bersepakat ingin berdoa untuk Bapak-Bapak rohani kami ya Bapak. Tuhan, kami bersepakat ingin berdoa untuk gembala sidang kami ya Bapak, yaitu Bapak Niko beserta dengan keempat wakilnya. Kami juga ingin berdoa untuk gembala rayon kami ya Bapak, yaitu Bapak Totong beserta dengan wakilnya. Kami juga ingin berdoa untuk gembala GB Point Square ya Bapak, yaitu Bapak Suwardi beserta dengan wakil dan Bapak Penatua ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk setiap Bapak-Bapak rohani yang ada ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus setiap visi misimu Tuhan Yesus boleh Engkau sampaikan kepada mereka ya Bapak. Kami juga sangat syukur Tuhan kalau kami Tuhan boleh
dibimbing oleh mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau kiranya yang berkati mereka, berkati keluarga, pelayanan, dan apapun yang mereka lakukan ya Bapa. Kiranya itu semua dapat menjadi kemuliaan bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah. Kiranya Tuhan persiapkan kami, Tuhan yang persiapkan hati kami, biar kiranya kami dapat memulai ibadah dengan baik dan dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari
bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan dua kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu, seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan hari ini? Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri, siapkan hati kita, siapkan iman kita untuk dapat memuji Dia, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama tepuk tanganmu dengan sukacita, angkat pujian ini. Haleluya Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku.
kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itu kami mau buka hati kami Tuhan, untuk tetap percaya kepada-Mu Bapa. Yes Lord. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami mau terus percaya Tuhan Yesus.
ataupun rancangan-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan ada buat kami. Dan kami percaya Engkau membawa kami dari kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus. Yes Lord. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang mati janji. Kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji lebih lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu Tuhan. Yes Lord. Salam saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita kembali dapat beribadah di tempat ini, sekalipun kita masih beribadah secara online. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, kalau baru saja kita menaikkan pujian dan penyembahan, dan hari ini tiba saatnya kita untuk berfirman Tuhan. Mari siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah pada kami sampai hari ini. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Sebentar Tuhan kami berdoa untuk mendengar firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu itu meneguhkan kami, menguatkan kami, mengubahkan kami Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan semakin hari kami boleh semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa setiap kita orang-orang percaya rindu memiliki harapan-harapan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Terlebih kita ada di saat-saat yang sangat-sangat tidak mengenakan. Mungkin saya mau bilang begini, dalam tanda kutip, sangat menderita dengan adanya pandemi ini. Banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami, baik dari ekonomi, baik dari interaksi, maupun apapun. Kita sebenarnya sangat menderita. Tapi saya percaya begini saudara, setiap kita rindu memiliki harapan bahwa kita dapat keluar dari penderitaan ini. Amin. Dan hari ini saudara, tema khotbah kita hari ini adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mari kita buka ayat Alkitab kita yang terambil dari Yeremia pasal
29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bersama-sama saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya akan ulangi sekali lagi. Mari kita simak sama-sama. Sebab aku ini, aku berbicara Tuhan, Allah sendiri, Tuhan ini sendiri, mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat engkau dan saya. Tuhan tahu rancangan yang terbaik di dalam kehidupan engkau dan saya, yaitu damai sejahtera dan penuh harapan. Penuh itu bicara banyak, saudara. Harapan saudara untuk anak-anak saudara. Harapan saudara dan saya untuk kehidupan kita. Harapan kau dan saya untuk pekerjaan kita. Harapan kau dan saya untuk kesembuhan kita. Harapan-harapan, saudara. Saudara kasih Tuhan Yesus, hari ini saudara, percayalah bahwa harapan saudara dan saya di dalam Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, ayat ini berbicara satu kondisi yang tidak mengenakan, saudara. Apa itu? Satu kondisi di mana bangsa Israel saat itu ada dijajah, saudara. Ada di dalam tekanan, di dalam penderitaan dari bangsa Babel. Mereka ada di pembuangan, saudara. Saudara bisa bayangkan kehidupan daripada orang-orang yang terjajah. Mereka tidak bisa bebas, saudara. Mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka mau. Mereka tidak bisa memiliki harapan yang besar, saudara. Kenapa? Karena mereka ada dalam penindasan. Mereka ada dalam kondisi perbudakan. Bahasa kasarnya begini, saudara. Kondisi saat itu bangsa Israel dalam masa depannya suram. Tetapi melalui hambanya Nabi Yeremia, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita tahu pandemi ini cukup lama, saudara. Pandemi ini banyak menimbulkan penderitaan. Pandemi ini banyak menimbulkan hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi dengar baik-baik. Firman Tuhan bilang bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Saudara, bangsa Israel pun di tengah-tengah penderitaan itu, dia percaya bahwa ada harapan dalam Tuhan. Sehingga saudara di akhir berceritanya, Allah memulihkan bangsa Israel. Tuhan memulihkan bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian yang kasih nama Tuhan Yesus, memang tidak mudah untuk kita melewati ini semua. Saudara, pergumulan yang dialami sebentar, mungkin kita bisa bilang, oh saya masih bisa bertahan. Tapi waktu kita mengalami pergumulan yang cukup lama, penderitaan yang cukup lama, kita akan mulai, tanda kutip, mulai bertanya-tanya. Dari pertanyaan itu mungkin muncul rasa bimbang. Bener nggak ya? Bisa nggak ya? Dan saudara kasih Tuhan Yesus, saya teringat seorang hamba Tuhan yang juga mengalami sebuah tekanan. Bagaimana hamba Tuhan ini ada di dalam penjara, saudara. Hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Mari kita buka Matius pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai yang keempat saja, saudara. Matius pasal yang kedua, Matius pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik.
ayat 6 kuncinya saudara. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Kristus. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak firman Tuhan. Saudara, ayat ini mengingatkan begini. Siapapun kita, tidak ada yang kebal terhadap sebuah penderitaan dan tekanan. Yohanes adalah seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Yohanes hamba Tuhan yang melihat betul bagaimana Yesus itu adalah Mesias yang diurapi. Kapan? Waktu di pembaptisan. Di depan Yohanes sendiri, suara turun dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada pernyataan Allah. Di depan hadapan Yohanes sendiri ada burung merpati, penggambaran apa? Roh Kudus. Yohanes sendiri yang bilang begini, inilah Mesias itu. Yohanes sendiri yang bilang begini, enggak layak membuka tali kasutmu pun aku enggak layak. Tapi lihat, di tengah-tengah penderitaan, dia bertanya. Saya bahasakan paling gampang gini. Ke murid-muridnya, tolong tanyakan, apakah Yesus itu Mesias itu? Atau dia harus menantikan yang lain? Dan jawaban Yesus yang keren gini. Yesus nggak bilang begini, iya aku itu. Enggak. Yesus ingatkan firman Tuhan. Karena apa yang Yesus katakan adalah firman Tuhan. Dari Yesaya. Artinya begini, Yesus bilang gini, Yohanes diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan puji nama Tuhan, Yohanes diteguhkan saudara. Hari ini dengar baik-baik. Apapun yang menjadi permasalahan dan pergumulan saudara, apapun yang menjadi penderitaanmu, firman Tuhan meneguhkan engkau dan saya. Dengar baik-baik, ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak dia. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, kita kembali ke Yeremia 29 ayat 11. Saya percaya Tuhan memiliki rancangan yang sangat luar biasa untuk engkau dan saya, saudara. Tuhan memiliki rancangan yang dahsyat untuk kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan Yesus, Yeremia 29 bilang begini, Allah merancangkan, kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah makhashabah. Saya ulangi, ini bahasa Ibrani. Makhashabah, yang artinya begini, ada dalam pikiran Allah. Rancangan itu bicara gini, engkau dan saya ada dalam pikiran Allah. Artinya begini, Allah peduli terhadap kehidupan engkau dan saya. Allah memikirkan apa yang terbaik untuk engkau dan saya. Malah kita, saudara, seringkali justru kita memikirkan hal-hal yang gak baik buat diri kita. Apa itu? Melemahkan diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Udahlah, saya gak mampu. Udahlah, saya gak bisa. Saudara, Allah memikirkan setiap saudara dan saya, pribadi lepas pribadi. Allah memikirkan yang terbaik untuk kau dan saya. Amin. Dan hari ini saudara, mungkin saudara sedang mengalami penderitaan di tengah-tengah pandemi ini. Dengar baik-baik. Allah memikirkan yang terbaik untuk kau dan saya. Apa itu? Damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan kuncinya saudara, jangan pernah menolak. Jangan pernah kecewa saudara. Amin. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar apa yang kita harus lakukan. Supaya apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah rancangkan, yaitu damai sejahtera dan hari esok yang penuh harapan itu boleh digenapi buat engkau dan saya. Saudara-saudara, mari kita buka daripada Yeremia 29 ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini. Sungguh begini firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu mendengar mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Ayat ini mau bilang begini. Jangan dengarkan apa yang dunia katakan. Jangan dengarkan apa yang dunia tawarkan. Jangan dengarkan orang-orang yang mengajarkan engkau dan saya untuk melupakan Tuhan.
Jangan dengarkan orang-orang yang mencoba mempengaruhi engkau dan saya untuk apa? Menolak firman Tuhan. Tapi biarlah hari ini dengarkan firman Tuhan. Hiduplah dengan firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita akhir hari ini lebih senang mendengarkan apa yang dunia tawarkan. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari terjebak dengan mencari solusi sendiri. Sehingga kita menolak firman Tuhan. Mungkin awalnya nggak nolak. Minimal mulai menyingkirkan firman Tuhan. Mulai nggak baca lagi. Mulai disampaikan firman, iya. Disampaikan firman Tuhan, buat kamu. Disampaikan firman Tuhan, udahlah, firman Tuhan terus. Dengar baik-baik saudara. Kembali kepada firman Tuhan. Saya percaya begini saudara, di tengah-tengah penderitaan, Tuhan pasti meneguhkan firman-Nya untuk menguatkan engkau dan saya. Pertanyaannya, adakah engkau dan saya mau menerimanya dan tidak menolak firman Tuhan itu? Saudara-saudara kasih nama Tuhan Yesus, mungkin kita pernah kecewa. Hari ini datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalau saya kecewa Tuhan. Apa yang membuat kita sebagai orang percaya menjadi kecewa? Seringkali begini saudara. Saya suka pakai bahasanya gini. Kita lupa terhadap kenyataan dan tidak mau berjalan menuju pada pengharapan. Ada orang dia menolak keberadaannya. Dan hari ini saudara, kita tidak bisa menolak keberadaan kita yang ada lagi di pandemi. Kita tidak bisa menolak keadaan kita yang mungkin lagi menderita. Nggak bisa saudara. Tapi yang Tuhan mau kita tetap berjalan. Kenapa? Karena ada harapan di depan sana bersama Tuhan Yesus. Hari ini saudara, firman Tuhan meneguhkan, ayo, ada harapan di dalam Tuhan. Amin saudara. Ada harapan di dalam keluarga saudara. Ada harapan di dalam ekonomi saudara. Ada harapan di dalam pelayanan saudara. Ada harapan di dalam semua yang saudara saya harapkan. Di dalam Yesus Tuhan. Amin. Hari ini saudara kita sama-sama belajar bahwa di tengah-tengah penderitaan kita ada Tuhan Yesus yang memberikan harapan. Dan harapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Harapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan mari kita lihat bagaimana waktu Tuhan memulihkan. Bagaimana kita berjalan di tengah-tengah penderitaan tetapi kita pegang harapan itu. Mazmur 126 ayat 1 sampai ke 6. Kita akan baca bersama-sama saudara. Mazmur 126 ayat 1 sampai ke 6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pelan-pelan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu Tuhan pulihkan keadaan saudara dan saya, waktu Tuhan pulihkan pergumulan kau dan saya, waktu Tuhan pulihkan penderitaan kau dan saya, seperti lagi bermimpi. Ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti yang memulihkan batang air di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Apa yang kita lakukan saudara di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pandemi ini? Saat kita berjalan dalam harapan yang Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan ini. Sebab Tuhan pasti sanggup pulihkan. Dan waktu Tuhan pulihkan, keadaan kita, engkau dan saya seperti orang bermimpi. Kita belajar dari
kata mimpi, saudara. Mimpi kapan terjadi? Waktu orang tertidur. Saya ulangi, mimpi hanya terjadi waktu orang tidur. Waktu orang nggak tidur disebut menghayal, saudara. Itu bukan mimpi. Artinya begini, mimpi terjadi waktu kita tidak berdaya, saudara. Waktu kita betul-betul ada di dalam tidur yang nyenyak, saudara. Mimpi datang. Artinya di dalam ketidakberdayaan kita, di dalam kita mengandalkan hanya sama Tuhan, maka percayalah pemulihan itu, pengharapan itu akan Tuhan lakukan, akan Tuhan nyatakan. Amin. Ayat ini bilang begini, kalau engkau dan saya dipulihkan, kalau engkau dan saya Tuhan bukakan jalan, kalau engkau dan saya Tuhan tolong, dengar baik-baik, itu bukan karena kuat gagah saudara dan saya, tetapi karena Tuhan. Amin. Yang kedua, mimpi datangnya tiba-tiba dan tidak bisa diatur, saudara. Saya tidak pernah tuh begini, nanti malam saya mau mimpi tentang A gitu. Waktu tidur nggak datang tuh. Mimpi datangnya tiba-tiba, saudara. Nah, saya ulang begini, waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, waktu Tuhan memulihkan keadaan engkau dan saya, maka Tuhan dapat lakukan dalam waktunya Tuhan. Amin. Pertanyaannya, waktu Tuhan pulihkan dalam waktunya Tuhan, adakah engkau dan saya di sana tetap berjalan dalam pengharapan itu? Ada banyak orang, waktu Tuhan pulihkan dia nggak ada di sana. Amin. Saudara yang kasih nama Yesus, saya percaya begini. Di dalam mungkin kita nggak bisa lagi, tetapi kita tetap berharap sama Tuhan. Maka di saat itu Tuhan sanggup menyatakan kemuliaannya. Sehingga apa? Harapan saudara di tengah-tengah penderitaan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti sanggup memberikan kekuatan. Dan waktunya kapan? Waktu Tuhan terjadi. Kita bisa bilang gini, kayak mimpi ya. Kayak mimpi ya. Artinya seketika itu juga. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan Yesus, kami sekeluarga pun mengalami hal yang sama, saudara. Waktu kami bergumul, kami berdoa, lama banget. Tapi waktu Tuhan nyatakan itu, kita bilang gini, hanya sekedap saja sesuatu berubah, saudara. Dan saya bilang, Tuhan itu ajaib. Tuhan itu sangat-sangat ajaib. Amin, saudara. Yang kedua, yang perlu kau dan saya jaga adalah jaga mulut. Ayat 2 bilang begini, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Berhenti ngeluh, saudara. Di tengah-tengah kita menjalani semua, berhenti gini, capek, nggak bisa, nggak sanggup, berhenti, saudara. Tapi apa? Kalau bisa nih, tertawa terhadap permasalahan itu. Asal jangan kebanyakan tertawanya, saudara. Tahu gini? Bukan, itu senyum, saudara. Tahu tuh? Itu ketawa, saudara. Artinya gini, kita bisa tertawa terhadap pergaulan. Aduh, ini mah, ya, seberapa ini? Karena saya punya Tuhan Yesus. Pastilah sembuh. Bersorak-sorai. Saya percaya itu sorak-sorai, saudara. Berapa banyak kita gagal menjaga mulut kita. Ditanya apa kabar? Susah. Ya? Mulai hari ini belajar gini. Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa. Apa kabar? Puji Tuhan. Tuhan tolong saya. Apa kabar? Puji Tuhan. Tuhan mampukan saya. Orang bilang, aneh ya. Gak apa-apa. Karena waktu saudara melabeli diri saudara jadi, apa kabar? Ya gitulah. Maka begitulah diri saudara. Amin. Jadi di tengah-tengah pandemi ini, tengah-tengah penderitaan ini, harapan dalam Tuhan, berjalanlah dengan mulut yang senantiasa bersorak-sorai.
Berjalanlah dengan mulut yang senantiasa apa? Mengucap syukur. Berjalanlah dengan senantiasa dengan mulut yang penuh dengan firman Tuhan. Orang yang tidak menolak berarti memperkatakan firman Tuhan. Amin. Yang kedua saya mencatat. Ayat ketiga, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saudara, saya mau kasih bilang begini. Sukacita itu lebih luar biasa, saudara. Sukacita itu apa ya? Sikap hati, saudara. Sukacita itu sikap hati yang semangat, yang gembira, saudara. Sukacita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sabar masih bisa dipengaruhi keadaan. Contoh. Ya gue sabar sih. Sabar, baru sabar. Tapi kalau sukacita itu luar biasa. Itu satu sikap hati yang senantiasa dipenuhi dengan rasa sukacita apa ya? Enggak hanya cuma sampai di mulut, kok tadi mulut. Ini enggak, gesturnya juga sukacita. Berjalan penuh dengan sukacita. Mukanya penuh dengan sukacita. Itu sukacita, saudara. Kalau saya boleh kasih ilustrasi, mohon maaf. Sabar itu kalau ibu-ibu lagi menantikan waktu mau melahirkan. Ya gak sih? Sabar banget. Sabar. Udah bukaan, mungkin yang normal. Yang sesar, sabar. Disuntik dulu, masuk ruangan, sabar. Baru sabar. Tapi sukacitanya kapan? Waktu melahirkan. Hilang tuh rasa sakit waktu melihat anak bayinya. Hilang tuh rasa apa ya yang tidak mengenakan di tubuhnya waktu apa? Waktu melihat bagaimana anaknya, saudara. Itu sukacita. Sukacita itu saudara seperti menerima sesuatu dan menghilangkan rasa sakit itu sendiri. Itu sukacita, saudara. Jadi saya berdoa begini, biarlah pertama jaga mulut, yang kedua jaga hati. Hati akan terpancar dalam pikiran kita, ekspresi kita, dan perbuatan kita. Itu dengan sukacita. Jadi sewaktu saudara berjalan, di tengah-tengah, kita masih dalam pandemi ini, mungkin dalam penderitaan, tetap bersukacita, saudara. Tetap semangat, saudara. Itu sukacita. Itu sukacita, saudara. Amin. Hari ini yang kedua adalah bersukacita. Yang pertama apa? Jaga mulut, penuhi dengan pujian, penuhi dengan sorak-sorai. Yang kedua, biarlah engkau dan saya jaga hati. Apa itu? Penuh dengan sukacita. Penuh dengan sorak-sorai dan dalam kehidupan sehari nggak kelihatan lemes, saudara. Amin. Hari ini belajar ya, sama saya juga belajar, saudara. Yang ketiga saya mencatat begini. Ayat yang ke-5 bilang gini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang ketiga, menabur berbicara tentang perbuatan yang dilakukan. Menabur perbuatan baik, betul? Betul. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah penderitaan ini, jangan berhenti untuk berbuat baik. Jangan berhenti untuk berbaik. Menabur, saudara. Menolong. Apa yang bisa kau tabur? Perkataan yang baik, tabur. Tenaga, tabur. Nolong tetangga dengan orang lain. Ada berkat. Mungkin pas-pasan. Tabur, berikan banyak orang. Mungkin dunia mengajarkan, aduh, jangan deh lagi kayak gini. Pokoknya saving sendiri deh, aman diri sendiri deh, yang lain nanti. Enggak, saudara. Kita beda. Jangan berhenti menabur yang baik. Jangan berhenti mengasih perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau engkau bisa menabur dengan perkataan firman Tuhan, tabur itu, jangan berhenti, saudara. Saya melihat banyak yang dulu semangat broadcast firman Tuhan, sekarang mulai kendor. Yang dulu semangat kasih makan orang, sekarang mulai kendor. Bukan karena nggak ada uangnya, bukan karena tidak ada kemampuannya, bukan. Karena mulai berpikir untuk diri sendiri, saudara. Nah, hari ini, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pandemi, percayalah, ada harapan di dalam Tuhan Yesus yang sanggup Tuhan Yesus lakukan dalam sekejap saja, sehingga kita seperti orang bermimpi. Amin. Saya ulangi, yang pertama, jaga mulut, penuh dengan sorak-sorai.
penuh dengan ucapan syukur. Yang kedua jaga hati dengan sukacita. Yang ketiga, jangan berhenti untuk melakukan perbuatan baik. Yang terakhir, yang keempat, saudara. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pula dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang keempat dibungkus apa? Jangan berhenti. Tetap maju. Waktu engkau dan saya menjaga mulut untuk penuh dengan sorak-sorai, jangan berhenti. Mungkin ada banyak orang yang akan, aduh lu sorohani lu, nggak sesuai dengan kenyataannya, nggak apa-apa saudara. Jangan berhenti, tetap maju terus. Waktu orang mulai mempertanyakan, aduh nggak usah gitu deh, jangan saudara, maju terus, maju terus, maju terus. Kenapa saudara? Karena waktu saudara maju terus, engkau dan saya akan pulang membawa berkas-berkasnya. Engkau dan saya akan pulang dengan berkat-berkat yang berlimpah, sukacita, damai sejahtera, jalan keluar dan apapun itu. Engkau dan saya akan pulang bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan engkau dan saya kekuatan. Engkau dan saya akan pulang dengan berkat yang berlimpah, dengan berkas-berkas yang berlimpah, sambil bersorak-sorai. Amin saudara. Nah, hari ini kita belajar saudara. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, percayalah, harapan kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pertama, jangan pernah menolak firman Tuhan. Waktu engkau menerima firman Tuhan, hidupi firman Tuhan dengan apa? Terbukti dengan termin saudara dan saya senantiasa menjaga mulut dengan ucapan syukur, dengan sorak-sorai. Saudara dan saya tetap menjaga hati sehingga tetap bersuka cita. Apapun kondisinya, tetap bersuka cita. Yang ketiga, saudara dan saya tetap melakukan perbuatan baik. Dan yang terakhir, saudara saya tetap maju dan terus maju dan terus maju dan tidak pernah berhenti. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sehingga apa? Engkau dan saya akan mengalami pemulihan. Dan kita akan bilang begini, kayak mimpi ya. Seperti orang bermimpi. Dengan tiba-tiba tanpa kita sadari mungkin, Tuhan buka jalan. Tuhan beri pertolongan. Tuhan beri kekuatan. Saudara, saya dengan keluarga melewati banyak hal saudara. Dan saudara tahu pada saat kami belum ketemu jalan keluar. Tapi kami melihat gini, kok sejauh ini ya, selama ini ya. Ternyata Tuhan ajarkan kepada kami, Tuhan berikan kami kekuatan sampai hari ini. Dan waktu terus berjalan, Tuhan pulihkan saudara. Dan waktu Tuhan pulihkan kami bilang ini, seperti orang bermimpi. Amin saudara. Dan hari ini saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari datang sama Tuhan. Mungkin saudara pernah merasa kecewa karena di tengah-tengah penderitaan belum ketemu. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan dan percayalah bahwa pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kami percaya Tuhan, di tengah-tengah penderitaan ini, di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan, pengharapan kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, terima kasih. Kami mau bilang kami menerima firman Tuhan. Kami menerima Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup menolong kami. Dan kami akan berkata seperti orang bermimpi, sebab Tuhan telah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan ajar kami, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk menjaga mulut kami penuh dengan sorak-sorai, untuk menjaga hati kami untuk tetap bersuka cita, untuk menjaga perbuatan kami untuk tetap melakukan hal yang baik Tuhan, menabur Tuhan, dan menjaga semuanya untuk tidak pernah berhenti sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Bapa, hamba berdoa biar dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati umat-Mu,
Engkau yang menolong umat-Mu. Biarlah Tuhan, pengharapan umat-Mu itu Tuhan yang genapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan berkat-Nya berlimpah, limpah, limpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menggerakkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, pengurapan dan kuasa daripada Allah Roh Kudus tercurah menyertaimu, memberkatimu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.